Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkirkan gangguan di jalan adalah cabang dari iman. Maka jangan memandang remeh berbuat kebaikan sekalipun tampak kecil. Karena dari yang kecil itulah kita bisa berbuat baik yang lebih besar dan besar. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP memasuki volume yang ke-36. Kita akan membahas soal-soal untuk materi bangun ruang sisi datar bagian yang pertama. Fokus kita pada bagian yang pertama ini lebih pada unsur-unsur bangun ruang dan kerangka bangun ruang sisi datar. Siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Like, komen, dan share video ini di media sosial kalian jika kalian merasakan manfaatnya. Dengan demikian kalian telah berbagi kebaikan untuk sesama, insya Allah beramal soleh. Selengkapnya mari kita ikuti sajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP. Volume ke-36, materi bangun ruang sisi datar. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal yang pertama, nomor 23.1. Bidang yang tegak lurus dengan bidang BDHF adalah titik. Penyelesaian, perhatikan dengan seksama. BDHF adalah salah satu bidang diagonal dari kubus. BD dan HF merupakan diagonal sisi kubus yang menjadi pasangan sisi sejajar pada bidang diagonal BDHF. Bidang diagonal lain yang tegak lurus dengan bidang diagonal BDHF adalah bidang diagonal yang memiliki pasangan sisi yang tegak lurus dengan HF dan BD. Nah, perhatikan dengan seksama animasinya. Kita gambar dulu bidang BDHF. Kita bentuk bidang diagonal lain yang mana sepasang sisinya adalah tegak lurus dengan BD dan HF. Berarti bidang diagonal yang memuat AC dan EG, yaitu bidang diagonal ACGE. Walaupun sudah kita dapatkan jawabannya, kita lengkapi pasangan bidang diagonal lain yang saling tegak lurus. Perhatikan animasi selanjutnya, bidang diagonal BCHE. Bidang diagonal yang tegak lurus dengan BCHE adalah yang memuat sisi berupa diagonal yang tegak lurus BE dan CH, yaitu bidang diagonal ADGF. Nah, kita tulis ADGF tegak lurus BCHE. Pasangan yang ketiga, perhatikan
Animasi berikutnya, kita gambar bidang diagonal ABGH. Berarti pasangannya yang tegak lurus adalah memiliki sepasang sisi yang tegak lurus BG dan tegak lurus AH, yaitu bidang diagonal CDEF. Kita tulis pasangan yang ketiga, ABGH tegak lurus CDEF. Jadi kubus memiliki 6 buah bidang diagonal yang dikelompokkan menjadi 3 pasang bidang diagonal. Setiap pasang adalah saling tegak lurus. Yang ditanyakan adalah bidang diagonal yang tegak lurus BDHF berarti ACGE. Jawaban yang benar adalah option D. Berikutnya, soal nomor 23.2. Yang merupakan jaring-jaring balok adalah titik. Penyelesaian. Yang merupakan jaring-jaring balok perlu diperhatikan syarat dari susunan bangun-bangun persegi panjang itu. Yaitu yang pertama, bahwa ruas garis yang membentuk sudut siku-siku sama panjang. Contoh ini, membentuk sudut siku-siku harus sama panjang. Ini juga. Terus ini, siku-siku sama panjang. Siku-siku sama panjang. Ini siku-siku sama panjang. Siku-siku sama panjang. Siku-siku sama panjang. Siku-siku sama panjang. Ini siku sama panjang. Keempat gambar memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, bidang atau sisi yang sama harus berselang-seling dan atau berlawanan posisi. I1, persegi panjang paling atas sama dengan yang di tengah. Yang nomor 2 sama dengan yang bawah sendiri. Berselang-seling. Kemudian yang ini saling berlawanan posisi. Berarti I1 memenuhi syarat. I2, nomor 2 dengan nomor 3 ini berurutan. Berarti tidak memenuhi syarat kedua. I3, 4 persegi panjang yang ini saling berselang-seling untuk ukuran yang sama. Tetapi sepasang sisi yang sebelah kanan ini dia tidak berlawanan posisi, tapi dalam satu posisi atau dalam satu pihak. Berarti I3 tidak memenuhi syarat. I4, perhatikan, ini saling berselang-seling posisinya. Kemudian pasangan yang lain saling berseberangan atau saling berlawanan posisinya. Berarti I4 memenuhi syarat. Maka jaring-jaring balok yang benar adalah gambar I1 dan I4. Jawaban yang benar adalah D, I1 dan I4. Kita lanjutkan soal nomor 23.4. Suatu prisma memiliki 24 rusuk dan 10 sisi. Bentuk alas prisma tersebut adalah titik. Penyelesaian. Bentuk alas prisma menentukan nama dari prisma. Misal, jika alasnya berbentuk segi 4, maka disebut prisma segi 4. Alasnya berbentuk segi 5, maka disebut prisma segi 5, dan seterusnya. Yang diketahui di sini adalah banyak rusuk 24 dan banyak sisi atau bidang ada 10. Ditanyakan bentuk alas prisma berarti sama artinya jenis prisma segi berapa. Maka di sini kita harus mengingat kembali sifat atau rumus yang terkait dengan banyak rusuk, banyak sisi, dan sekaligus banyak sudut kita ingatkan juga di sini. Untuk bangun prisma. 1.
Rumus banyak rusuk prisma segi N adalah R sama dengan 3 dikali N. Kalau dia memiliki 24 rusuk, berarti R-nya 24. Sama dengan 3 dikali N adalah 3N. Sehingga N-nya sama dengan 24 dibagi 3, 8. Artinya bahwa dia adalah prisma segi 8. Sudah terjawab ini. Kita cek dengan rumus sisi. Yaitu yang kedua, rumus banyak sisi prisma segi N dirumuskan S sama dengan N ditambah 2. Banyak sisinya 10. N ditambah 2. Berarti 2 pindah ruas menjadi 10 dikurangi 2 sama dengan N. N-nya sama dengan 8. Sama. Hasilnya 8. Sekalian kita ingatkan, yang ketiga rumus banyak titik sudut dari prisma segi N adalah sudut sama dengan 2 dikali N. Kalau prisma segi 8 berarti dia punya 16 titik sudut. Sekalian dalam kesempatan ini kita ingatkan juga rumus banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak sudut untuk bangun limas. Siapa tahu mungkin soal yang keluar bukan unsur-unsur prisma, tetapi unsur-unsur limas. Yang pertama, rumus banyak rusuk limas segi N adalah R sama dengan 2 dikali N. Yang kedua, rumus banyak sisi limas segi N, S sama dengan N ditambah 1. Dan yang ketiga, rumus banyak sudut limas segi N, SD sama dengan N plus 1. Oke, terkait soal ini jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 23.4. Pak Wahyudi memiliki besi panjangnya 9 meter yang akan dibuat 4 kerangka bangun ruang seperti gambar berikut. Sisa besi yang dimiliki Pak Wahyudi adalah titik. Penyelesaian. Kita harus tahu berapa panjang besi seluruhnya yang dibutuhkan Pak Wahyudi untuk membuat kerangka dari keempat bangun pada gambar. Maka kita harus menghitung satu persatu kebutuhan besi dari setiap kerangka bangun. Kita mulai dari bangun yang pertama, bangun kubus, yang mana kubus memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Sehingga panjang kerangka kubus dirumuskan 12 kali S, untuk S adalah ukuran rusuk kubus. S bukan sisi ya, ini sekedar simbol untuk ukuran rusuk. Boleh pakai A kecil, boleh pakai R atau simbol yang lain boleh. Jangan salah pengertian bahwa S itu sisi. Karena sisi pada bangun ruang itu bukan ruas garis tetapi bidang. Beda dengan bangun datar. Kalau bangun datar, sisi itu ruas garis yang membatasi suatu bangun. Tetapi kalau bangun ruang, sisi itu bidang yang membatasi atau membentuk suatu bangun. Kita hitung 12 dikali 20 berarti 240 cm. Bangun yang kedua adalah balok. Kita tahu bahwa balok ukuran rusuk panjangnya ada 4, ukuran rusuk lebarnya ada 4, dan ukuran rusuk tingginya ada 4. Yang masing-masing kelompok ukurannya adalah sama. Sehingga untuk kerangka balok kita rumuskan K sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Untuk panjangnya 12 cm, lebarnya 10 cm, tingginya sama dengan lebar karena diberi lambang sama yaitu 10 cm. Kita tulis 4 dikali 12 ditambah 4 dikali 10 ditambah 4 dikali 10 sama dengan 128 cm.
Bangun yang ketiga adalah limas segi 4 beraturan. Alasnya keempat rusuknya sama. Rusuk tegaknya ada 4 buah, ukurannya sama. Maka kita tulis untuk kerangka limas sama dengan 4 kali rusuk alas ditambah 4 kali rusuk tegak. Sama dengan 4 dikali 30 ditambah 4 dikali 20. Hasilnya adalah 200 cm. Yang keempat, prisma segitiga beraturan. Rusuk alasnya 25 cm, sedangkan rusuk tegaknya 30 cm. Kita tulis untuk prisma rumusnya. K sama dengan 6 dikali rusuk alas ditambah 3 dikali rusuk tinggi. Loh Pak, rusuk alasnya kan ada 3, kok di situ 6? Lihat di sini, rusuk atas ini ada 3 buah yang ukurannya sama dengan rusuk alas. Maka kita gabungkan menjadi 6A. 6 dikali 25 ditambah 3 dikali 30. Hasilnya adalah 240. Nah, sekarang kita jumlahkan panjang kerangka kubus, balok, limas, dan prisma, sehingga kita dapatkan panjang besi keseluruhan yang digunakan untuk membuat 4 kerangka bangun itu, yaitu 240 ditambah 128 ditambah 200 ditambah 240 sama dengan 808 cm. Sedangkan besi yang dimiliki oleh Pak Wahyudi adalah 9 meter. 9 meter kalau dikonversikan ke dalam sentimeter sama artinya 900 cm. Maka sisanya adalah 900 dikurangi 808 sama dengan 92 cm. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 23.5. Pak Wahyudi mendapat pesanan untuk membuat 15 alat peraga matematika seperti pada gambar. Kerangka peraga dibuat dari besi kolom berukuran 6 mm yang harganya Rp1.500 per meter. Biaya keseluruhan pembuatan alat peraga tersebut adalah ... Banyak peraga seperti pada gambar, pesanannya 15 buah. Harga bahan per meternya 1.500. Maka kita harus menghitung panjang bahan yang dibutuhkan oleh Pak Wahyudi untuk membuat 15 alat peraga yang sama bentuk dan ukurannya. Panjang besi untuk 1 kerangka dulu seperti ini butuh berapa? Untuk rusuk alas ukurannya sama, demikian juga rusuk atas ini ada 3 rusuk yang sama juga dengan rusuk alas, berarti yang sama dengan 24 cm ada 6 rusuk. Kemudian rusuk tegaknya untuk prisma tingginya 30 cm ada 3 rusuk. Kemudian untuk limasnya yang kita hitung hanya rusuk tegaknya ada 3 buah ukurannya sama masing-masing 20 cm. Untuk rusuk alas limas tadi sudah kita hitung bersama rusuk alas prisma. Jadi yang ukurannya 24 adalah 6 batang bukan 9 batang. Jadi yang di atas ini dihitung sekali bukan 2 kali ya. Berarti panjang bahan yang dibutuhkan untuk 1 kerangka kita tulis K sama dengan 6 dikali 24 ditambah 3 dikali rusuk tingginya tadi ada 3 yaitu masing-masing 30 ditambah 3 kali 20 hasilnya 144 ditambah 90 ditambah 60 sama dengan 294 cm atau kalau dikonversikan ke dalam meter kita bagi 100 menjadi 2,94 meter karena harga satuannya per meter bukan per sentimeter. 2,94 meter ini untuk 1 alat peraga.
Yang dibuat adalah 15 alat peraga, berarti panjang bahan seluruhnya tinggal kita kalikan 15. 15 dikali 2,94 adalah 44,1 meter. Harga per meter 1.500, maka harga bahan yang digunakan untuk membuat 15 alat peraga adalah 4,1 meter. Kita kalikan harga per meter yaitu 1.500, hasilnya 66.150. Artinya bahwa harga pembelian bahan yang digunakan untuk membuat 15 alat peraga adalah Rp66.150. Jawaban yang benar adalah B. Terakhir soal nomor 23.6. Perhatikan gambar. Jika bagian luar dari kubus-kubus penyusun balok dicat, pernyataan berikut yang benar adalah titik, titik, titik. Perhatikan gambar. Kita bayangkan bahwa bangun balok yang tersusun dari beberapa kubus satuan ini, semua bagian yang di luar dicat. Maka nanti ada kubus yang sama sekali tidak terkena cat, ada yang terkena cat satu sisi, ada yang terkena cat dua sisi, dan ada yang terkena cat tiga sisi. Tidak ada yang lebih dari tiga sisi, maksimal tiga sisi. Kemudian di sini perhatikan optionnya dari A, B, C, D, di depannya ada simbol kotak. Ini punya maksud bahwa soal nomor 23.6 ini bukan soal pilihan ganda biasa, tetapi soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks dari option yang ada pada umumnya adalah lebih dari satu jawaban yang benar. Kita tidak hanya memilih satu jawaban saja, tetapi lebih dari satu pernyataan yang kita anggap benar. Nah, mari kita identifikasi mana kubus-kubus yang terkena cat 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau tidak terkena cat sama sekali. Saya punya strategi, ini saya deteksi dari option D, yaitu yang banyak kubusnya terkena cat 3 sisi, kemudian option C terkena 2 sisi, option B 1 sisi, dan option A yang tidak terkena cat sama sekali. Saya tidak dari A ke D, tapi saya balik dari D ke A. Ini hanya strategi. Mungkin ada yang mengerjakan atau mendeteksi dari A, kemudian B, dilanjutkan C, jadi silahkan. Itu sah-sah saja. Mari kita perhatikan dengan seksama. Kita mulai dari option D tadi yang terkena cat pada ketiga sisinya. Kubus-kubus yang terkena cat pada tiga sisinya adalah kubus yang posisinya berada di setiap pojok dari susunan balok ini. Sementara balok memiliki 8 titik sudut, sehingga ada 8 pojok yang setiap pojoknya diisi oleh satu kubus yang terkena cat pada tiga sisinya. Sehingga banyak kubus yang terkena cat pada tiga sisinya kita tulis sebagai 8 dikali 1 sama dengan 8 buah kubus. Berikutnya untuk option C tadi adalah yang terkena dua sisi. Perhatikan dengan seksama. Ini contoh, kita beri tanda. Ini adalah kubus-kubus yang terkena cat dua sisi, yaitu kubus yang berada pada rusuk balok selain yang di tepi atau pojok. Berarti di sini ada 4 kubus untuk ukuran panjang,
Sementara ukuran panjang balok itu ada 4 buah. Berarti 4 dikali 4. Kemudian perhatikan di sini untuk rusuk bagian sini yang terkena cat dua sisi adalah 2 kubus, yaitu untuk ukuran lebar. Lebar ada 4 buah, berarti 4 kita kalikan dengan 2 nanti. Kemudian untuk tinggi, ini ada 2 kubus yang terkena cat 2 sisi. Pokoknya yang pojok jangan ya, pojok sudah kita hitung di option D. Pada ukuran tinggi, kubus yang terkena cat ada 2, balok mempunyai 4 buah rusuk tinggi, berarti 4 dikali 2. Kita tulis, hasilnya semuanya ada 32 kubus untuk kubus yang terkena cat pada 2 sisi. Kemudian untuk yang B yang terkena cat hanya 1 sisi. Seperti ini. Nah ini. Yang di tepi ini tadi sudah. Berarti untuk sisi depan ada 8 kubus. Sama dengan sisi belakang juga ada 8 kubus. Berarti 2 dikali 8. Kemudian untuk sisi bagian atas, kubus yang terkena cat 1 sisi juga ada 8. Ini sama dengan kubus yang di bagian alas. Berikutnya untuk sisi bagian kanan, kubus yang terkena cat 1 sisi ada 4, sama dengan yang di sebelah kiri. Maka kita tulis 2 dikali 8 artinya depan dan belakang. Ditambah 2 dikali 8 lagi yaitu atas dan bawah. Ditambah 2 dikali 4 yaitu kanan dan kiri. Hasilnya 40 kubus. Kemudian untuk yang A yang tidak terkena cat. Gimana ngitungnya? Kalau kita hitung seperti tadi kan kesulitan. Nah maka saya menggunakan strategi dari yang terkena cat 3 sisi, 2 sisi, 1 sisi baru yang tidak terkena cat. Kenapa? Karena yang tidak terkena cat berarti selain yang sudah kita hitung pada option D, C, dan D. Maka tinggal kita hitung dengan cara banyak kubus seluruhnya yang menyusun balok ini dikurangi jumlah kubus yang sudah kita deteksi. Anggap saja ini adalah sebuah balok yang panjang rusuknya 6 satuan kubus, lebarnya 4 satuan kubus, dan tingginya 4 satuan kubus. Berarti banyak kubus satuan adalah 6 dikali 4 dikali 4. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari yang sudah kita deteksi 8 ditambah 32 ditambah 40. Hasilnya adalah 16 kubus. Dari 6 dikali 4 dikali 4 adalah 96. Dikurangi 8 ditambah 32 ditambah 40 adalah 80. 96 kubus keseluruhan dikurangi 80 kubus yang terkena cat baik 3 sisi, 2 sisi maupun 1 sisi. Sehingga yang tidak terkena cat adalah 16 kubus. Atau kalau tidak dengan cara melibatkan jawaban D, C, dan B, bisa juga, bisa. Caranya bagaimana? Perhatikan dengan seksama. Ini balok panjangnya adalah 6 satuan kubus. Sementara kubus yang di ujung paling kanan dan paling kiri pasti sudah terkena cat. Semua ke belakang sana yang paling kanan dan paling kiri sudah terkena cat. Jadi yang dimungkinkan belum terkena cat adalah dari 6 ini dikurangi 2 untuk yang di dalam. Kemudian untuk ukuran panjang. Ini ada 4 satuan. Yang paling depan dan paling belakang ya pasti sudah terkena cat. Maka kita kurangi 2 untuk ukuran panjangnya. Demikian juga tingginya. Paling atas dan paling bawah pasti terkena cat. Sehingga kubus yang tidak terkena cat ukuran rusuknya adalah untuk panjangnya dari 6 satuan kubus berkurang 2 yaitu kanan dan kiri. Untuk ukuran panjang juga berkurang 2 depan dan belakang. Untuk ukuran tinggi berkurang 2 paling atas dan paling bawah. Maka kita tulis
6 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 2 sama dengan 4 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 16 kubus. Nah, sama kan? Sama. Oke, tidak terasa memang kalau belajar kita landasi dengan rasa butuh, senang dan ikhlas, terasa ringan dan mengasihkan. Sampai berjumpa kembali pada tayangan kami berikutnya, tetap di channel yang sama, lanjutan dari pembahasan soal-soal bangun ruang sisi datar. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.